Malam Bu Maria. Bentar. Oke, malam Bu Maria, malam Bu Ani, malam teman-teman semua. Malam, Bu Adi. Malam, Bu Adi. Malam teman-teman semuanya. Wow, Oke. kita beruntung sekali ya malam ini bisa belajar Bu Maria. Betul, Ya, Bu betul. Ani. Sama Mbak Resti. Oh ya, malam juga Mbak Resti, sampai kelupaan. Malam hari ini malam Bapak Ibu semua. Kita seneng banget teman-teman, kita bisa ketemu malam hari ini. Kita mau belajar topik yang luar biasa ya Bu Maria ya Bu Ani. Ya. Karena topik ini bisa mengena ke semua orang mungkin ya. Dan apalagi zaman sekarang ini ya teman-teman, kita kan pandemi kayak gini, kita mesti WFH, kita juga mau aktivitas fisik di luar juga susah, lalu banyak yang mager. Nah, tapi berat badan malah nambah ini. Nah, gimana kita mengelolanya? Benar nggak teman-teman? Nah, ada juga tadi teman saya waktu saya coba aja ini ada yang bilang gini, saya mau sih ngelola berat badan, tapi saya juga suka makan nih. Nah, gimana itu caranya? Nah, sebenarnya bisa ya Mbak Resti ya kalau kita tahu kuncinya. Nah, kuncinya itu yang kita mau belajar teman-teman malam hari ini. Jadi teman-teman bisa siapin dulu catatannya. Kalau yang mau ambil kopi dulu karena materi ini saya dapat bocorannya materinya bakal padat banget dan sangat banyak hal-hal mungkin bisa dibilang hal-hal teknis juga yang teman-teman harus catat teman-teman. Nah, oke itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa teman-teman bisa tulis di kolom chat biar tidak lupa. Nanti setelah Mbak Resti akan menjelaskan, nanti kita bisa menjawab diskusikan bersama-sama. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi, kita mau belajar dari seseorang yang luar biasa. Kita sudah kenal beliau seorang nutrition yang luar biasa dan official trainer dari Nutrilite. Oke, silakan Mbak Resti. Terima kasih Pak Adi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semua dalam luar biasa Mbak Resti. Sehat dan aman ya. Apa kabarnya berat badan? Mulai lebaran. Ada yang timbangannya geser ke kanan? Ya, lebaran ini. Oh, sebentar Mbak Resti. Ini saya mute semuanya dulu ya. Sebentar, saya mute selama Mbak Resti bicara dan saya nggak allow partisipan untuk unmute ya. Jadi nanti tolong Mbak Resti sekarang unmute sendiri. Nanti kalau sudah waktu sesi tanya jawab baru saya buka ya. Oke, terima kasih Mbak Resti, silakan. Ya. Silakan. Untuk kolom chat masih aktif kan ya Bu? Karena nanti saya mau ada sedikit interaksi dengan Bapak Ibu semua. Aktif, bisa, bisa harusnya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen saya terlebih dahulu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, kalau kita bicara tentang pengelolaan berat badan, ini bisa dari A sampai Z. Sehingga rasanya satu kali pertemuan itu tidak akan cukup. Jadi saya akan bagi di pertemuan pada kali ini, kita akan bahas dulu basicnya, konsep. Karena ada yang bertanya, saya udah makan dikurangin banget, kenapa nggak turun berat badan? Ataukah saya udah tiap hari, tapi otot saya tetap aja nggak terbentuk. Nah itu kan kita harus konsep awalnya dalam program pengelolaan berat badan. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu, refresh aja tentang basic nutrition itu apa, kemudian tentang kalori balance, dan beberapa jenis diet yang lagi happening, ataupun yang mungkin pernah ya dijalankan sama klien-klien. Nah, yang pertama kita mau membahas dulu tentang basic itu apa. Banyak orang yang berdiet yang dihitung karbonya, yang dihitung proteinnya benar, tetapi mereka gitu ya kadang melupakan sisi mikronutrisinya. Padahal keseluruhan itu disebut dengan zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya kita dapat bertumbuh, supaya kita dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan masanya. Nah, secara klasifikasi
kita perlu ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya 3 fungsi utama dari zat gizi. Pertama adalah zat tenaga. Itu didapatkan dari karbohidrat, dari lemak, kemudian ada zat pembangun, ini dalam artian untuk proses tumbuh kembang, untuk regenerasi sel, untuk mempertahankan jaringan. Ini ada di, saya kasih panah warna merah. Jadi di situ ada lemak, mineral, kemudian di situ ada vitamin. Dan yang ketiga adalah fungsi untuk zat pengatur. Itu adalah fungsi dari mineral, vitamin, dan air. Air ini sebenarnya bukan zat gizi ya, karena dia tidak memiliki kandungan apapun gitu ya, tetapi pada air yang baik pastinya akan mengandung walaupun dia tanpa kalori atau zero. Nah, posisi protein ini penting karena mulai dari zat tenaga, pembangun, pengatur ini membutuhkan peranan dari protein. Jadi kalau kita bilang sumber tenaga itu hanya karbohidrat, enggak, lemak juga sumber tenaga gitu ya. Kalau kita bilang untuk membangun sel-sel tubuh kan protein, Mbak Resti, saya proteinnya tapi lupa yang mengolah protein itu kan vitamin. Nah, diambil dulu nasinya sampai penuh, baru nanti dikasih lauk. Nah, itu kebanyakan dari masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana supaya si karbo ini tidak menjadi musuh bagi kita? Pasti Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya karbohidrat kompleks, karbohidrat simple. Nah, sekarang saya mau tanya di kolom chat, ya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Karbohidrat kompleks atau karbohidrat simple? Kira-kira mana yang lebih baik? Silahkan diketik di kolom chat. Bu, yang kompleks atau yang simple ya? Wow, seragam jawabannya. Saya lihat dari atas sampai dari akhir. Jawabannya adalah karbohidrat kompleks. Oke, memang. Terima kasih atas jawabannya. Saya close ya. Secara umum gitu ya, karbohidrat kompleks ini banyak menjadi idola kita, apalagi pada saat kita berdiet. Tapi sebenarnya gitu ya, tidak ada satupun zat gizi yang benar-benar menjadi raja atau ratu, yang benar-benar dia 100% baik. Begitu juga tidak ada satupun makanan yang 100% buruk gitu ya. Coba saya tanya di sini. Madu itu karbohidrat simple, karbohidrat kompleks. Madu. Karbohidrat simple atau kompleks menurut Bapak Ibu? Kompleks. Oke, ada jawaban yang lain? Mungkin membahas madu, natural honey, madu alami, kompleks. Oke, saya sudah mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu gitu ya. Ternyata madu ini adalah karbohidrat simple, tetapi dia mempunyai value atau nilai lebih dibandingkan dengan karbohidrat simple yang dia tipenya sukrosa, dia tipenya glukosa atau gula putih. Pada madu yang benar-benar madu mengandung vitamin, mengandung mineral. Nah, ini kan berarti kan dia bagus untuk kesehatan kita. Asalkan sumbernya benar-benar bagus dan ditakarnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan. Kita ada istilah karbohidrat kompleks, karbohidrat simple gitu ya. Berikutnya saya akan mengenalkan pada istilah glycemic
index. Apa sih yang membedakan tadi karbo simple, karbo sederhana adalah pada rangkaian rantainya ya, disebut dengan polisakarida. Poli itu kan banyak. Nah, sakarida itu gula, jadi gugus gulanya banyak sehingga dia akan dipecah lebih lambat daripada kalau yang simple sugar. Nah, bagaimana dengan glycemic index? Di sini saya punya ada kategori dikatakan rendah, dikatakan sedang, dan dikatakan tinggi beserta dengan contohnya. Nah, mayoritas atau kebanyakan karbohidrat yang sifatnya kompleks dengan rantai panjang itu mengandung kadar zat yang juga lebih tinggi sehingga membuat tubuh kita mengolahnya pelan-pelan. Lonjakan gula darah dalam tubuh kita tidak terjadi secara drastis. Inilah yang disebut dengan indeks glikemik, yaitu seberapa cepat makanan tersebut, karbohidrat tersebut dalam menaikkan gula darahnya kita. Ini disebut dengan glycemic index. Jadi gitu ya, kalau pilih karbohidrat sebenarnya nggak hanya sekedar simple, kompleks, kita lihat juga dari GI-nya. Contohnya nih gitu ya, pasti semua pada gemar oatmeal, udah diketahui GI-nya rendah. Beras merah, buncis, apel, rata-rata yang bersumber karbohidrat dari tumbuhan, buah-buahan, dan sayur rata-rata memiliki GI yang rendah. Nah, jadi perlu diperhatikan juga glycemic index-nya. Ada satu lagi sebenarnya di sini, selain glycemic index, saya juga mau cerita tentang glycemic load atau beban glikemik. Jadi kalau glycemic index ini adalah berapa cepat kenaikan gula darah akibat kita konsumsi karbohidrat tersebut, tapi kalau glycemic load atau beban glikemik itu adalah seberapa banyaknya kemungkinan gitu ya akan terjadinya efek atau kenaikan pada gula darah kita. Terkait ini ada yang gitu ya, GI-nya rendah, tapi glycemic load-nya tinggi. Atau sebaliknya, saya ambil contoh buah semangka, Bapak Ibu. Buah semangka itu memiliki GI, glycemic index-nya tinggi, semangka. Jadi kalau kita konsumsi semangka, gula darah kita itu akan cepat naik. Tetapi semangka memiliki GL atau glycemic load yang rendah. Kalau kita tidak bijaksana mengkonsumsinya, walaupun dia rendah, tapi GI-nya tinggi, kita di dalam jumlah berlebih, tetap aja kadar gula darah dalam tubuh kita akan naik. Gitu ya, kalau untuk bahasan karbohidrat. Saya akan lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu serat. Banyak orang hanya membagi karbohidrat itu menjadi karbohidrat simple, karbohidrat kompleks. Tetapi ada satu komponen namanya serat, yang ini sebenarnya juga terdiri dari gugus karbohidrat. Ada beberapa makanan yang memiliki sumber serat tinggi. Tomat, seratnya tinggi. Kemudian kacang-kacangan, brokoli, cikori, alpukat, jagung. Sementara kebutuhan dari serat kita itu adalah 20-35 gram dalam sehari. Ini biasanya dapat tercerminkan apabila sudah cukup mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur dengan 5 spektrum warna. Nah, ini kita cek salah satunya dari faktor tersebut.
Nah, serat ini sendiri banyak sekali fungsinya. Yang pertama, siapa sih yang tidak kenal serat sebagai prebiotik? Di masa pandemi seperti ini, kata-kata probiotik, kata prebiotik, kesehatan pencernaan, ini menjadi sering kita dengar. Nah, manfaat juga dari serat adalah berperan sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik. Bakteri baiknya ini disebut dengan probiotik. Kemudian, tentu saja serat ini akan membantu memindahkan limbah di sepanjang saluran pencernaan. Menurunkan kadar kolesterol, utamanya serat larut ya. Ini bisa membantu mengikat dan membuang kolesterol. Berikutnya membantu program pengelolaan berat badan karena dia bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Secara umum serat ini baik untuk mencegah penyakit. Nah, saya lanjutkan pada makronutrisi yang kedua, yaitu protein. Protein ini terdiri dari yang namanya asam amino. Baik buruknya protein, kualitas protein ditentukan oleh keragaman asam aminonya. Nah, asam amino ini nanti gitu ya, selain menentukan kualitasnya juga diharapkan bisa terserap dengan bagus di dalam tubuhnya kita. Sayangnya gitu ya, kalau kita bilang sumber protein, protein hewani dan protein nabati, kalau kita bilang dari jenis asam aminonya, protein hewani ini menang. Dari segi penyerapannya protein hewani ini menang. Karena apa? Strukturnya mirip dengan tubuhnya kita. Ada satu bahan makanan nabati yang dia bisa mengimbangi kualitas dari hewani. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, urutan pertama itu adalah susu. Jadi susu itu gampang dicerna sama tubuh kita. Berikutnya adalah whey. Whey itu saya yakin pasti builder yang anak gym familiar dengan kata-kata whey. Jadi whey itu adalah protein yang terdapat dari susu sapi gitu ya. Berikutnya adalah dari telur. Dan kita bisa lihat di urutan keempat itu ada soy protein isolat yang juga nyatanya sama-sama memiliki PDCAAS atau daya cerna adalah 1. Jadi kedelai ini adalah satu-satunya bahan nabati yang memiliki nilai sepadan dengan kualitas protein hewani. Gitu ya. Jadi kalau nanti bingung saya harus mendapatkan sumber protein yang baik dari mana ya? Kalau saya minum susu setiap hari, protein saya bagus sih, tapi bagaimana dengan profil lemak saya? Kalau saya konsumsi telur, nanti ada kuning telurnya, bagaimana dengan profil kolesterol saya? Semoga ini terjawab ya. Kita punya satu opsi, satu pilihan, yaitu nabati yang rendah lemak dan tentunya tidak ada kolesterol. Karena kita kemarin sudah bahas ya, kolesterol itu hanya terdapat di produk hewani. Jadi kalau kita konsumsi kedelai, itu tanpa kolesterol. Oke, saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah lemak. Di sini kita mengenal yang namanya asam lemak jenuh. Nah, inilah yang menjadi biang naiknya kadar kolesterol darahnya kita, apalagi kolesterol LDL. Berikutnya kita punya asam lemak tak jenuh, ini adalah kebalikannya. Yang bisa membantu menyeimbangkan dari tadi asupan asam lemak jenuhnya untuk menurunkan kadar kolesterol. Kita punya yang namanya trans fat. Ini juga meningkatkan kadar kolesterol. Tetapi jangan takut dulu Bapak Ibu gitu ya, karena secara fungsi lemak ini sebenarnya baik loh kalau dikonsumsi dalam jumlah
cukup sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Supaya protein kita tidak dipecah. Jadi lemak duluan nih yang maju dipecah sebagai sumber energi. Berikutnya menjaga suhu tubuh. Bayangkan kalau kita tubuhnya lean banget, nggak ada lemaknya, pastinya akan gampang kerasa dingin. Pernah diamati nggak? Gitu ya. Jadi lemak ini membantu menjaga suhu tubuh. Berikutnya melindungi organ-organ penting supaya tidak saling menempel, supaya tidak saling bertabrakan. Apabila terjadi guncangan sebagai bantalan, ini adalah fungsi dari lemak. Berikutnya membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin ini sendiri kita akan bagi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Kenapa kita perlu tahu? Karena terkadang beberapa orang, saya udah konsumsi vitamin kok, tapi nggak tiap hari. Nah, padahal kita perlu tahu kalau vitamin yang dia sifatnya larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C, ini tentunya dia akan dibuang oleh tubuh apabila jumlahnya berlebih dan harus di-replace setiap hari. Ini. Kemudian ada vitamin yang sifatnya larut lemak seperti tadi A, D, E, dan K. Berikutnya ada mineral. Ini sama pentingnya seperti vitamin, walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, disebut mikro, tetapi dia krusial untuk zat bangun tadi ya. Kita punya yang namanya mineral makro, itu seperti kalsium, kemudian magnesium, di mana dia dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Tapi ada juga mineral yang disebutnya mineral mikro. Kita membutuhkan tapi hanya dalam satuan biasanya mikrogram, seperti contohnya cuprum. Nah, itu kita butuhkan dalam satuan mikrogram. Nah, berikutnya adalah air. Dari keseluruhan itu yang membantu proses pencernaan, proses pengelolaan, distribusi zat gizinya pastilah air. Jadi kalau kita udah makan yang bagus, tapi agen dari distribusi atau media transportasinya ini kurang, maka nutrisinya ini tetap aja tidak bisa sampai ke seluruh dengan lancar. Nah, kebutuhan air sendiri ini sangat tergantung ya, sangat tergantung dengan kegiatan maupun body profilnya kita. Bisa dibilang kita punya rumus, silakan dihitung berat badan dikalikan 30 sampai 33 ml. Ini adalah kebutuhan setiap individu. Akan bertambah kebutuhannya apabila cuaca sedang panas, kemudian ada aktivitas fisik tambahan, seperti contohnya olahraga, kayak gitu kan berarti harus ditambah lagi konsumsi air putihnya supaya tidak dehidrasi, karena kalau dehidrasi ini akan mengganggu program berat badannya kita, utamanya akan berpengaruh pada metabolisme. Berikutnya saya akan masuk kepada sub yang kedua, kalori balance. Ini dia. Apa sih kalori? Kalori itu adalah satuan dari energi. Beberapa ada yang menggunakan satuan kalori, ada juga kalau kita konsumsi makanan kemasan yang dari luar negeri itu biasanya menggunakan kilojoule, itu sama saja, itu adalah satuan dari kalori. Ada dua jenis kalori, yaitu kalori masuk dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, kecuali air putih itu pasti mengandung kalori. Berikutnya adalah kalori keluar dari metabolisme, dari aktivitas, dari proses mencerna makanan, ini pun mengeluarkan kalori.
Baik, saya akan bahas kalori masuk. Ini dia. Yang memegang atau memberikan kontribusi pada kalori hanyalah makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak, dan mereka memberikan sumbangan dengan nilai yang berbeda-beda. Setiap 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein ini menyumbang 4 kalori. Tapi berbeda dengan lemak. 1 gram lemak aja dia sudah menyumbang 9 kalori. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, dengan jumlah yang sama dia bahkan 2 kali lipat daripada karbohidrat dan protein. Apa akibatnya kalau kita mengonsumsi kalori yang berlebihan? Kita makan makanan tinggi lemak, makanan tinggi karbohidrat, dipecah menjadi glukosa, itu akan dideposit. Dideposit ke otot kita, dideposit ke hati dalam bentuk glikogen. Ada juga yang dideposit ke sel lemak, sehingga membuat profil lemak darah maupun lemak tubuh kita meningkat. Lama-kelamaan menyebabkan obesitas. Jadi kalau ditanya, obesitas itu adalah kelebihan lemak dalam tubuh. Iya, tetapi sumbernya tidak semata-mata karena kita kebanyakan lemak, tapi kita kebanyakan konsumsi karbohidrat pun nanti versi dalam bentuk simpanan sel lemak. Nah, bagaimana kita mengetahui berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita? Salah satu caranya adalah kalau kita konsumsi makanan kemasan dengan membaca label informasi gizi. Nah, di sini hati-hati dengan jebakan energi total. Nah, banyak dari kita yang terjebak energi total. Kalau kita lihat label ini, energi totalnya sedikit, kurang dari 200 kalori. Kalau gitu bisalah untuk menu camilan, karena kan masih di bawah 200 kalori, apalagi cuma 140. Tetapi begitu kita lihat di atasnya, yaitu jumlah sajian perkemasan adalah 6. Informasi gizi ini adalah kandungan untuk setiap porsinya. Jadi kalau dia satu jumlah sajinya adalah 6, sebenarnya kalori yang ada sekemasan itu adalah 140 dikalikan 6. Ini banyak dari kita yang hanya melihat total energi, tetapi masih belum dilihat dari jumlah sajiannya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah takaran per sajiannya. Dalam satu kemasan itu untuk berapa kali makan, baru nanti kita lihat energi totalnya berapa. Setelah itu, nah, kita lihat dari lemak dan natriumnya. Lemaknya berapa? Berapa persen dari AKG-nya kita? AKG kita biasanya 2000 sampai 2150 kalori. Begitu juga dengan kadar natrium. Natrium itu baik, dibutuhkan sama tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan. Tetapi apabila kadar natrium kita sudah lebih dari 2000 mg per hari, nah itu bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, yang nanti bisa ke stroke, bisa ke penyakit jantung koroner, seperti itu. Nah, berikutnya adalah di sini ada yang perlu diperhatikan adalah karbohidratnya juga. Nah, yang bagus seperti ini, di dalam karbohidrat itu ada serat makanannya, jadi tidak hanya gula,
atau sugar, tetapi juga diimbangi dengan serat makanan. Karena serat ini tadi ya bisa mengontrol laju lonjakan gula darah. Nah, cari juga produk-produk yang sudah difortifikasi atau mengandung vitamin dan mineral. Jadi tidak hanya makronutrisi, tetapi mikronutrisinya pun nanti juga bisa terpenuhi. Karena sampai saat ini kita sulit untuk menentukan berapa mikronutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita bilang berapa sih karbohidrat yang masuk, berapa sih protein yang masuk, kita punya aplikasi, baik aplikasi punya maupun web maupun aplikasi dari smartphone itu bisa dihitung gitu ya. Tetapi bisa mengetahui berapa sih asupan kalsium aku sehari ini, atau berapa sih asupan zat besi aku dalam sehari ini, sehingga rentan sekali kita kekurangan asupan mikronutrisi. Nah, sekarang saya punya kalori game, silahkan dijawab di chat ya Bapak Ibu semuanya. Urutkan makanan dan minuman berikut dari kalori terbesar hingga terkecil. Ingat tadi sumbangsi dari kalori adalah nomor 1 lemak, 9 kalori per 1 gramnya, kemudian protein dan karbohidrat adalah 4 kalori per gramnya. Saya tampilkan kira-kira gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 image makanan dan minuman. Menurut Bapak Ibu, manakah yang paling besar hingga paling kecil? Nah, silahkan bisa diketik di kolom chat. Kira-kira yang mana yang paling besar hingga paling kecil? Apakah filet dada ayam goreng tepung? Apakah cheese star ataukah Thai tea? Ada yang suka konsumsi Thai tea di sini? Kemudian apakah 1 porsi medium dari kentang goreng, steak wagyu, ataukah 1 porsi gado-gado? Nah, saya masih tunggu jawabannya. Kira-kira urutannya seperti apa ya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi, kira-kira bahan makanan ini apa ya? Karbohidrat, lemak, protein. Kemudian juga tidak lupa adalah bagaimana cara pengolahannya. Ini juga nanti menentukan total kalori dalam makanan tersebut. Terima kasih. Ini sudah ada yang menjawab. Yang pertama adalah Thai tea, cheese star, french fries, dada ayam goreng tepung, wagyu, steak gado-gado. Oke, berikutnya ada yang menjawab kalau kentang goreng ya, 1 porsi medium kentang goreng, kemudian cheese star, ayam goreng dada filet, Thai tea, gado-gado, yang terakhir adalah steak wagyu. Oke, kemudian ada yang jawab Thai tea, kentang goreng, gado-gado, steak wagyu. Oke. Ayam goreng, kentang goreng, cheese star, milk tea, dan wagyu. Oke, kentang goreng. Ada yang disingkat gitu ya. Pokoknya paling kecil gado-gado, paling tinggi Thai tea. Kemudian di sini ada kentang goreng, ayam goreng, cheese star, steak, oke, gado-gado, oke, saya tutup ya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau saya lihat di sini rata-rata menjawab yang paling tinggi itu kentang ya. Saya ada lihat jawaban kentang 1, 2, 3. Yang menjawab kentang goreng paling tinggi. Kita akan buka kalau begitu ya. Nah, yang pertama ternyata adalah
filet dada ayam goreng. Banyak orang berdiet mengkonsumsi dada ayam. Betul, dada ayam adalah bagian dari ayam yang memiliki kadar lemak rendah. Tetapi di sini hanya dikasih tepung tambahan karbohidrat, lalu digoreng, artinya ada tambahan lemak dari minyak. Inilah yang membuat kalorinya meningkat. Oke, saya lanjut. Ya, memang benar gitu ya, kentang goreng karena bahannya sendiri aja udah karbohidrat, kemudian digoreng. Berikutnya adalah Thai tea. Siapa sangka gitu ya, cuma minum ini ganjel perut, belum lapar tapi pengen nyemil, ya udah nyemil, minum aja Thai tea atau minum aja boba gitu ya. Nyatanya kalorinya juga lumayan, 257 kalori. Dari mana? Dari gulanya, dari simple sugarnya. Berikutnya adalah nyata-nyatanya gitu ya, steak ini kalorinya juga besar gitu ya. Memang proteinnya tinggi, tetapi ada beberapa bagian yang masih mengandung lemak. Berikutnya adalah cheese star. Nah, dari kita ketahui sendiri kalau cheese itu kan keju, notabene adalah lemak ya. Berikutnya adalah gado-gado. Nah, jadi jawabannya adalah mulai dari dada ayam, yang paling kecil adalah gado. Tapi ini untuk porsi yang saya tampilkan. Apabila Bapak Ibu nanti ada konsumsi makanan yang serupa dengan porsi yang berbeda, maka tentunya total kalorinya pun juga akan berbeda. Nah, itu tadi kita bahas kalori masuk. Jadi ada 3 komponen, karbohidrat, lemak, protein. Jadi kita perhatikan komposisi, kita perhatikan proses pengolahan. Kuncinya di situ. Sekarang kita membahas tentang kalori keluar. 1, kita akan bicara tentang basal metabolic rate atau metabolisme tubuh basal. Ini adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh pada saat istirahat. Jadi tubuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia membutuhkan energi minimal sejumlah itu dan dikeluarkan juga sejumlah itu. Jumlah BMR tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak Resti, BMR saya bagus nggak ya dibandingkan dengan adik saya? Berbeda gitu ya. Apa yang menyebabkan berbeda? 1, dari jenis kelaminnya. Secara natural, laki-laki memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi daripada wanita. Jadi jangan heran kalau suami istri memulai program pengelolaan berat badan bersama-sama, suami akan mengalami penurunan yang lebih cepat dan lebih banyak itu. Karena memang basicnya tingkat metabolismenya lebih tinggi. Berikutnya adalah dari berat badannya. Semakin tinggi berat badan, semakin tinggi juga metabolisme. Karena yang harus dikasih energi juga lebih banyak, lebih lebar. Berikutnya dari segi semakin banyak usia, maka metabolisme juga akan semakin turun. Dulu makan ini nggak apa-apa, sekarang makan kerupuk aja naik sekilo. Yang bercanda kayak gitu, itu sebenarnya intinya adalah menunjukkan tingkat metabolisme menurun sehingga kemampuan tubuh untuk mengolah dan menggunakan energi pun juga menurun. Berikutnya kondisi-kondisi tertentu, sedang hamil, menyusui, sakit, berpuasa, ini juga bisa mempengaruhi BMR. Berikutnya adalah dari gaya hidup. Pola tidurnya begadangan, tingkat stresnya tinggi, otomatis BMR pun juga tidak akan optimal. Nah, BMR ini penting karena ini dia, 60-75% pengeluaran kalori adalah dari BMR. Jadi kalau BMR kita bagus, BMR kita tinggi, bagaimana membandingkannya? Membandingkannya adalah BMR kita dulu dan BMR kita sekarang, bukan BMR kita dibandingkan dengan BMR orang lain, karena pasti akan berbeda gitu ya.
Sehingga BMR tinggi mencegah kenaikan berat badan, sehingga faktor risiko dari penyakit degeneratif pun bisa menurun. Berikutnya adalah dari aktivitas fisik 20%, dan sisanya adalah dari thermic effect of food sekitar 10%. Nah, bagaimana cara memperbaiki metabolisme? Banyak yang tanya kayak gitu ya. Bagaimana caranya memperbaiki metabolisme, Mbak Resti? Kuncinya adalah disiplin dan konsisten melakukan perubahan. 1, kebiasaan makan. Bapak Ibu di sini rutin sarapan? Atau ada yang lagi diet terus malah nggak makan malam? Nah, ini juga akan mengganggu ritme metabolisme. Jadi kadang mengolah, kadang nggak mengolah, kadang mencerna, kadang nggak mencerna, kadang menyerap nutrisi, kadang tidak menyerap nutrisi. Nah, ini bisa mengganggu tingkat metabolisme. Jadi kebiasaan makan yang baik, makan teratur. Seperti tadi di awal yang dikatakan sama Pak Adi gitu ya, aku tuh pengen diet, pengen melakukan pengelolaan berat badan, tapi suka makan. Nah, justru ini adalah sasarannya kita bagi mereka-mereka yang suka makan, tetapi pengen mendapatkan berat badan ideal. Nah, kita bisa sarankan, oke, kamu mau makan sesering apa, tetapi porsinya yang dikontrol, itu kuncinya ya. Jadi metabolisme kita akan stabil. Itu pencernaan kita pun juga akan mencerna dengan stabil. Berikutnya adalah dari pola tidurnya. Ada yang tidurnya kurang gitu ya, begadang, ini pun juga menurunkan metabolisme. Tidur ini baik dari kuantitas atau jumlahnya minimal 7 jam, ataupun dari kualitasnya yang deep sleep. Berikutnya adalah dari pola aktivitas. Dengan kita aktif bergerak, maka metabolisme tubuh kita pun juga akan semakin baik. Metabolisme tubuh itu ibaratnya adalah mesin tubuhnya kita. Jadi kalau dipanasi mesinnya, tentu saja nanti mobilnya bisa berjalan dengan bagus, kemudian mesinnya bisa menggunakan bahan bakar dengan lebih efisien. Nah, itulah fungsi dari aktivitas. Sehingga dia memegang 20% pengeluaran kalori. Aktivitas sendiri dibagi menjadi 2. Jadi kalau ada yang bilang, saya tuh udah ngepel, saya tuh udah berkebun, saya udah cuci piring, tiap hari cuci baju gitu ya, tapi berat badan nggak turun-turun, Mbak Resti, itu masih dikatakan non-exercise activity. Ada kalori yang keluar tapi tidak signifikan, tidak terukur, dan itu bukan olahraga. Contohnya apa sih biasanya? Dari kita yang menghitung jumlah langkah kaki, itu sebenarnya aktivitas fisik tapi belum masuk olahraga. Kemudian gerakan berulang anggota tubuh tertentu tanpa sadar, itu aktivitas fisik. Misalnya kayak tadi saya bicara dengan melambaikan tangan, itu juga adalah aktivitas fisik. Kemudian setiap aktivitas atau kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh, kayak tadi berkebun, menyetir, bersih-bersih rumah, itu termasuk aktivitas fisik. Durasi saat bangun, nah kita lebih banyak duduknya atau lebih banyak berdiri atau lebih banyak aktivitasnya, itu dikatakan masuk kategori yang non-exercise. Kalau mau gitu ya melakukan pembakaran lemak dengan lebih optimal adalah masuk yang ke sini, exercise activity, olahraga. Jadi di sini time frame, ada durasi lama olahraga yang ditentukan. 30 menit saya jalan cepat dengan intensitas sedang. Intensitas sedang tuh kita masih bisa ngobrol, tetapi ngobrolnya enggak yang kalimat panjang. Itu intensitas sedang. Itu kan bisa terukur. Itu masuk ke dalam olahraga. Nah, jenis olahraganya sendiri ada aerobik, ada anaerobik. Jadi misalnya kalau aerobik itu lari, kemudian bersepeda,
Kalau yang anaerobik ini biasanya yang dia durasinya pendek-pendek, contohnya kayak sprint, angkat beban, seperti itu. Nah, dari segi intensitas olahraganya juga dibagi rendah, sedang, ataukah tinggi. Dan dilihat juga dari tingkat kebugaran serta komposisi tubuh. Nah, jadinya kalau mau memperbaiki komposisi tubuh, kita akan bahas komposisi tubuh pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Ini kita mainnya di area olahraga, tidak hanya di area aktivitas fisik. Berikutnya manfaat aktivitas fisik, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, meningkatkan metabolisme, menguatkan otot dan tulang, membakar lemak, memberikan rasa rileks, happy, kemudian detoksifikasi, dan rilis stres ya, mengurangi stres dalam tubuh. Nah, sekarang saya ada kuis lagi, silahkan dijawab di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, kapan waktu yang baik berolahraga? Pagi, siang, atau malam? Saya coba lihat di kolom chat. Pagi. Siang. Oke, pagi. Semua baik. Saya suka jawaban itu, semua baik. Oke, pagi. Terima kasih, saya close gitu ya. Nah, secara umum waktu yang paling baik untuk olahraga itu adalah pagi hari karena badannya masih fresh, udara juga masih fresh gitu ya. Tetapi yang lebih baik lagi adalah waktu yang dikerjakan secara rutin. Jadi misalnya kita punya waktu di pagi hari, ya pagi hari olahraga. Tetapi saya olahraga di sela-sela jam istirahat kantor, berarti di siang hari. Silahkan 15 menit buka YouTube, cari olahraga yang dia dengan duduk di kursi, itu banyak gitu ya. Ataukah saya padat banget bisa olahraganya adalah malam hari setelah selesai bekerja, itu juga bisa. Tergantung dengan jenis olahraganya. Kalau pagi hari bisa yang sifatnya olahraga outdoor. Tetapi ingat sekarang masih masa pandemi ya, sehingga walaupun outdoor juga disarankan tidak berkerumun. Sekarang kan lagi hype cycling gitu ya, bersepeda. Beberapa dari kita membentuk komunitas bersepeda. Oh, itu oke-oke aja gitu ya, tetapi tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Atau kalau nggak mau ribet ya, olahraga di dalam kompleks. Karena kalau kompleks kan penghuninya kan udah tetap ya, penghuninya itu gitu. Jadi kita bisa melakukan olahraga juga di taman kompleks di pagi hari. Jadi bisa lari, bisa bersepeda. Nah, nanti siang hari ditentukan juga intensitasnya juga tidak yang berat karena kan biasanya di tengah-tengah aktivitas ya kalau siang itu. Jadi yang intensitasnya rendah ke sedang gitu. Begitu juga dengan olahraga malam, tidak dianjurkan dengan intensitas yang tinggi. Tubuh sudah capek, metabolisme sudah turun karena udah dipakai seharian, badannya masih dihajar mau intensitas yang tinggi. Bila tidak profesional, maka dikhawatirkan yang kalah adalah jantungnya, seperti itu ya. Jadi secara umum waktu terbaik adalah pagi hari, tetapi lebih baik lagi adalah olahraga yang dilakukan secara rutin. Oke, saya akan lanjutkan. Yang ketiga adalah pengeluaran dari thermic effect of food. Pada saat kita makan, tanpa kita sadari, tubuh kita ini juga membakar, mengeluarkan energi untuk mengolah makanan tadi. Yang paling tinggi sekitar 30-35% itu adalah kalau tubuh kita kemasukan protein. Jadi untuk mengolah protein gitu ya, itu membutuhkan kalori yang paling banyak. Sehingga kalau kita berdiet mau bakar kalori, masukin protein. Protein itu otot,
gitu ya. Semakin banyak otot, performa kita semakin bagus, energi juga akan semakin efisien, pembakaran kalori pun juga akan optimal. Nah, yang paling rendah itu adalah lemak. Udah nyumbang kalorinya paling tinggi, tetapi nyatanya tubuh kita paling sedikit membutuhkan kalori untuk membakar si lemak ini. Jadi kuncinya adalah pada protein. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadi balance-nya di mana. Tujuan Bapak Ibu di mana? Mempertahankan berat badan berarti balance, in, out, setara. Saya tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan. Kuncinya defisit kalori, out-nya ditingkatkan. Kalau saya maunya adalah menambah berat badan, berarti surplus kalori. Yang masuk itu harus lebih banyak daripada kalori yang keluar. Nah, sekarang kita mau tahu dulu kebutuhan kalori harian kita. Ada yang namanya rumus Harris-Benedict gitu ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya kasih tahu dulu yang ribet-ribetnya gitu ya. Secara konsep saya kasih tahu dulu yang ribet-ribetnya, asal mulanya dari mana, supaya nanti di pertemuan kedua begitu kita bahas body key akan terasa gampang gitu ya. Oke, untuk laki-laki kita punya rumus seperti ini. Jadi kebutuhan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Berat badan kita, tinggi badan kita, dan usianya kita. Sehingga terciptalah yang namanya rumus Harris-Benedict untuk menghitung BMI. Basalnya dulu yang dihitung sama Harris-Benedict. Kalau mau tahu total kebutuhan energi per hari, hasil perhitungan Harris-Benedict ini, hasil perhitungan BMR ini dikalikan dengan faktor aktivitas. Bed rest berarti dikalikan 1, sama dengan kalori istirahat. Karena kan BMR tadi basal metabolis rate yang dibutuhkan pada saat istirahat. Kalau bed rest, ya kebutuhannya otomatis sama. Ataukah kita aktivitasnya ringan, 75% itu duduk, 25% bergerak. Contohnya apa? Pekerja kantoran, itu rata-rata aktivitasnya adalah ringan. Mereka lebih banyak duduk gitu ya. Faktor pengalinya juga tidak terlalu tinggi, 1,5. Aktivitas sedang, 40% duduk atau berdiri, dan 60% aktivitas fisik. Sudah mulai gitu ya. Jadi walaupun dia pekerja kantoran, tapi tiap 2 jam sekali ini ada aktivitas. Aktivitas kirim laporan ke bos di lantai atas, pakai tangga, nggak pakai. Nah, itu bisa dikatakan juga aktivitas sedang dengan faktor pengalinya adalah 1,7. Berikutnya aktivitas yang berat. Ini biasanya pekerja lapangan, atlet, itu bisa dikatakan mempunyai aktivitas yang berat, itu bahkan faktor pengalinya bisa sampai 2. Oke, nah untuk ini nanti bisa dihitung masing-masing orang berapa ya kebutuhannya. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan pada defisit kalori. Banyak yang bertanya, saya mau turun berat badan Mbak Resti, saya harus kurangin berapa? Saya punya opsi untuk Bapak Ibu semua. Mau kurangin 10%, mau kurangin 20%, mau kurangin 30%, semua ada plus minusnya. Kurangin 10% dari TEE. Kelebihan kebutuhan gizinya kita nggak jauh berbeda dengan kebutuhan kita yang sekarang, jadi lebih mudah untuk terpenuhi. Kemudian kita juga jarang merasa yang lapar banget. Minim mood swing, jangan salah gitu ya. Mereka yang berdiet ekstrim itu biasanya jadi lebih sensitif, gitu ya, karena kurang karbo. Berikutnya menghindari kehilangan massa otot, tapi kekurangannya, kok lama Mbak Resti nggak turun-turun, sebulan, 2 bulan, 2 kilo doang.
Itu ada yang seperti itu, gitu ya. Berikutnya, saya kasih opsi defisit kalori sedang, itu dikurangi 20% dari TEE-nya. Kelebihannya adalah kebutuhan gizinya masih bisa kok untuk terpenuhi, kemudian rasa laparnya juga masih bisa dikontrol, kemudian massa ototnya juga masih bisa dipertahankan, tetapi mulai mood swing di situ. Kemudian kebugaran, performa tubuh kita, metabolisme tubuh kita sudah mulai mengalami penurunan tuh sebenarnya. Nah, kalau mau defisit minus 30% dari TEE pastinya cepat ya, gitu ya. Tetapi poin minusnya adalah kebutuhan gizinya jadi sulit terpenuhi, cepat gampang lapar, mood swing, bisa jadi berat badan turun ini karena kehilangan massa otot, karena massa ototnya sudah mulai dibakar di sini, kemudian tidak jangka panjang atau nanti menimbulkan efek yoyo. Di closing nanti saya akan bahas efek yoyo. Kemudian bagi mereka yang bertujuan meningkatkan berat badan, surplus kalori. Saya juga punya 3 opsi, plus 10, plus 20, plus 30. Tapi perlu diingat bahwa semakin tinggi kita memberikan surplus kalorinya, maka juga akan membuka kesempatan semakin tinggi tubuh mengasup lemak. Gitu. Nah, tetapi di sini poin pentingnya adalah pada protein. Mau turun berat badan, protein penting. Untuk apa? Mempertahankan massa otot. Mau naik berat badan, protein juga penting untuk membangun jaringan otot yang baru. Jadi berat badannya kita nambah, tetapi enggak ginjur. Nambahnya bukan dari lemak, tetapi karena jaringan otot yang tumbuh. Oke, di bagian terakhir ini saya akan kasih beberapa contoh common diet methods yang saya yakin tidak asing Bapak Ibu gitu ya. Pertama adalah keto diet. Keto diet ini dia minim sekali karbohidrat, membuang karbohidrat ya, bahkan sama sekali tidak konsumsi karbohidrat. Tujuannya adalah tubuh mencapai kondisi ketosis. Jadi terjadi ketogenesis gitu ya, pembakaran lemak. Sumber energi utama tubuh adalah karbo. Pada saat cadangan karbo habis, kita tidak ada asupan karbo, tubuh akan lari ke sumber energi yang kedua, yaitu lemak dan cadangan lemak. Tubuh menjadi kondisi ketosis. Nah, dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan ketoasidosis atau asam darah yang berlebihan. Tidak sedikit gitu ya yang menerapkan diet keto ini asal-asalan sehingga berujung pada gangguan kesehatan atau bahkan ada beberapa dua kenalan yang mengalami gagal diet gara-gara keto ini sehingga ya udah gagal diet selamanya gitu karena fungsi livernya akhirnya drop, fungsi ginjalnya akhirnya drop gitu ya sehingga tidak tertolong karena diet keto ini gitu. Kita biasanya beberapa atlet gitu ya biasanya melakukan diet keto hanya untuk membentuk profil komposisi tubuh tertentu. Misalnya gitu ya, harus memiliki komposisi lemak adalah di bawah 10%. Nah, untuk mempersiapkan pertandingan, itu mereka melakukan diet keto untuk mencapai kondisi tersebut. Tetapi setelah itu ya kembali lagi ke diet seimbang gitu ya. Nah, salahnya adalah di situ time frame-nya kita tidak tentu, sehingga sampai jauh banget mengakibatkan gangguan kesehatan dan kebanyakan tidak di bawah pengawasan ahli gizi atau nutrisionis. Berikutnya adalah diet vegan. Diet vegan bagus untuk kesehatan karena dia minim sekali kolesterol karena dari bahan nabati. Tetapi minusnya apa? Rentan kekurangan kalsium, rentan kekurangan zat besi. Padahal itu juga penting untuk proses metabolisme gitu ya. Nah, kalau vegannya bisa menyiasati tadi
Ada loh yang PDCAAS-nya adalah 1, yaitu kedelai. Nah, ini dikonsumsi dengan jumlah yang cukup, maka bisa mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya. Tapi banyak dari kita yang pukul rata. Pokoknya kalau vegetarian itu ya udah makannya tumbuhan gitu ya, seperti sayuran hijau itu memang bagus, buah-buahan memang bagus, tapi dalam jangka panjang dikhawatirkan akan kekurangan protein dan mikromineral yang krusial. Ini juga biasanya tidak bertahan lama kalau memang tidak seimbang ya vegannya. Berikutnya adalah yang suka lihat TikTok, yang suka lihat Instagram, beberapa saat lalu kenceng yang namanya diet kentang. 1-2 minggu makan ini aja bisa turun 5 kilo kok. 1 kentang dibagi untuk 3 kali makan. Ya jelas turun karena restriksi kalori banget. Tetapi di sini apa faktanya? Kekurangan protein, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan serat. Nah, ini diet yang happening aja, tetapi jangka panjang nggak ada manfaatnya. Berikutnya food combining. Ini sampai ada bukunya, terkenal juga gitu ya. Mengatakan, makan karbo jangan bareng protein, nanti susah dicernanya. Makanan yang sifatnya asam sama basa jangan dicampur, nanti nggak maksimal juga gitu ya. Faktanya tubuh kita ini punya banyak enzim. Tubuh kita ini bekerjanya dengan berbagai hormon yang dia spesifik. Jadi kalau mau makan karbo sama protein ya enzimnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tetap bisa dikonsumsi secara diet yang seimbang. Berikutnya mungkin ada yang mengenal ilustrasi ini. Gitu ya, sempat heboh juga karena bilang serat itu nggak bagus karena menghambat penurunan berat badan. Dan yang mengeluarkan statement adalah dokter. Itu yang saat itu bikin heboh banget sekitar 1-2 bulan yang lalu gitu ya. Dan dia juga ada bikin buku gitu ya, dan itu di state di bukunya. Saya bilangnya diet artis. Nah, tetapi sebenarnya diet artis ini mengadaptasi yang namanya a very low calorie diet. Jadi dalam sehari, kalau kita baca bukunya, kalau kita lihat gitu ya, dia dalam sehari itu cuma 500 kalori, mentok 800 kalori. Nah, tidak hanya artis Indonesia saja. Artis Korea itu pun juga banyak yang menerapkan seperti itu. Jadi pagi sarapannya cuma apel, siang itu ubi, malam itu protein shake. Bayangkan, hanya ini aja makannya. Ataukah tipe diet sebelah? Saya rasa mungkin ada yang familiar ya dengan bentuk shake-nya ini gitu. Jadi pagi konsumsi shake, siang minim banget kalorinya karena didapatkan dari sayur dan buah, malam shake lagi gitu ya. Nah, ini tidak akan bertahan lama, justru akan menurunkan metabolisme. Metabolisme kita itu loh, minim-minimnya berapa sih? 1000 sampai 1200 kalori. Nah, kalau kita konsumsinya 500 kalori, terus mau jadi apa tubuhnya kita gitu ya. Nah, akibatnya apa? Mudi, lelah, sembelit, rambut rontok, pusing. Ayo bagi cewek-cewek yang diet ekstrim, pernah nggak mengalami gangguan menstruasi? Nggak mens. Kemudian kehilangan massa otot dan sakit kepala. Ini adalah beberapa akibat penurunan berat badan dengan cepat. Nah, efek yo-yo. Apa sih yang menyebabkan efek yo-yo? Karena diet yang buruk, diet yang tidak seimbang, diet yang saat tidak ada perbaikan gaya hidup. Yang dilihat itu kalori in aja, tetapi kalori outnya nggak dihitung. Kemudian tidurnya belum maksimal, manage stresnya juga belum seperti itu. Kemudian penurunan berat badannya ekstrim, jadi turunnya cepat. Tapi nanti naiknya juga malah makin banyak. Turun 3 kilo, naik 5 kilo. Nah, itulah yang disebut dengan efek yo-yo.
Supaya tidak efek yoyo, balik lagi ke balance diet. Jadi kontrol kalori, in, out-nya berapa, karbo dan lemak dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya. Jadi dikurangi dari porsi kita sehari-hari, tetapi tetap ada komponen tersebut. Proteinnya ditingkatkan, vitamin dan mineralnya harus ada. Percuma kalau kita konsumsi banyak-banyak protein tapi kekurangan vitamin B, pencernaannya dan penyerapannya juga nggak akan optimal. Kemudian turun berat badan itu stabil 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Ini adalah idealnya. Tapi saya tahu di lapangan tidaklah sematematis ini. Karena ini kan secara matematis ya, 0 sampai 1 kilogram per minggu. Nyatanya memasuki minggu kedua terus stuck. Nggak ada yang turun lagi berat badannya, itu banyak sekali terjadi. Jadi ini adalah referensi kita secara matematis, tetapi kembali lagi hasil tergantung pada masing-masing individu. Nah, itu tadi adalah slide terakhir dari saya. Sekarang saatnya kita untuk open discussion ya.